Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ai Sunarti, dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor akan menyampaikan materi tentang perkembangan keluarga, yaitu bagaimana mengenali potensi krisis sepanjang kehidupan keluarga. Sesi kedua, kenali kerentanan dan potensi krisis keluarga dari pendekatan perkembangan keluarga. Nah, jadi saya akan meneruskan dua pendekatan lain di dalam mengenali kerentanan keluarga. Nah, yang kelima ini adalah kerentanan yang dapat diprediksi melalui siklus hidup keluarga. Jadi, ada 6 kerentanan yang bisa dikenali, bisa diprediksi. Seharusnya bisa diprediksi sepanjang tahapan perkembangan keluarga. Jadi, melalui siklus hidup keluarga. Yang pertama adalah settling down in a community. Nanti saya akan uraikan satu persatu. Kedua, kepemilikan rumah. Ketiga, tekanan ekonomi keluarga atau tekanan finansial. Kemudian keempat, when wives work, ya, ketika istri bekerja. Kemudian yang kelima adalah peran pernikahan sepanjang keberlanjutannya dan konflik loyalitas dan beban rasa bersalah. Nah, mungkin nanti untuk penerapannya di dalam wabah pandemik ini kita bisa elaborasi pada saat tanya jawab. Saya akan mengelaborasi secara teorinya dulu gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah tentang keterikatan ya, satu keluarga di dalam komunitas. Biasanya berbeda-beda antar waktu, ya, terutama pada saat baru menikah, karena misalnya belum punya rumah yang menetap, maka keluarga itu sering pindah, sehingga kemudian tidak memiliki alasan untuk lekat dengan masyarakatnya. Padahal itu sebetulnya tidak betul. Jadi kapanpun, walaupun kita misalnya, walaupun suatu keluarga itu hanya akan tinggal di suatu wilayah, ya, jangankan sampai tahunan, kontrak rumah 1 tahun 2 tahun, sebetulnya bahkan hanya sebentar pun seharusnya adalah bagaimana mengajarkan kepada keluarga pasangan suami istri itu untuk lapor ke RT, ke RW, bertetangga dan sebagainya. Tapi polanya selalu demikian, sehingga kemudian seringkali tidak merasa punya kewajiban untuk melakukan settling down in a community. Nah, jadi biasanya keluarga itu baru merasa perlu untuk kenal tetangga ketika kemudian sudah memiliki rumah atau akan kontrak lama di suatu wilayah gitu ya. Dan pada saat kondisi seperti itu biasanya juga keluarga itu sudah relatif jarang didatangi oleh keluarga luas, sehingga kemudian merasa butuh untuk berkenalan dengan tetangga. Jadi ketika keluarga itu terlalu di awal karena memang kemudian mendapat perhatian dari keluarga luas, biasanya dia belum terlalu merasakan butuh terhadap tetangga. Nah, ini suatu hal yang harusnya dihindari oleh para keluarga muda. Jadi kalau keluarga tidak settling down in community, maka dia akan punya potensi krisis, itu tidak mendapatkan dukungan keluarga, tidak dikenal oleh masyarakat. Sehingga kalau ada apa-apa, masyarakat sulit untuk membantunya, sulit untuk mendukungnya. Kemudian kedua adalah kepemilikan rumah sepanjang siklus keluarga. Ya. Jadi hal yang wajar kalau pasangan baru menikah memang belum punya rumah. Ya, bahkan sekarang menjadi alasan pasangan tidak mau menikah karena belum punya rumah, sehingga kemudian menunda pernikahan bahkan sampai usia relatif tua. Itu juga tidak boleh menjadi alasan. Karena pada dasarnya kepemilikan rumah akan meningkat seiring dengan ekonomi keluarga itu meningkat. Nah, ini data di Amerika, ini memang tahun tua sih, tapi relatif yang sekarang pun relatif hampir sama polanya seperti ini. Tapi kalau di Indonesia, kita belum punya data ini karena kita belum memiliki data tentang keluarga berdasarkan 8 tahapan ini. Jadi kita nggak punya tuh data berapa sih keluarga yang persatuan waktu itu yang terkategori 1, tahap 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kemudian terlihat data kepemilikan rumahnya. Jadi sales couple memang masih sedikit, meningkat, ya. Kemudian pada saat launching stage itu paling tinggi. Nah, kenapa di middle years itu kemudian menurun? Biasanya karena banyak kebutuhan dari keluarga untuk
mendukung anak, menikahkan anak, menyekolahkan anak, sehingga kemudian atau mungkin juga bangkrut dan sebagainya sehingga terjadi penurunan. Ya. Nah kemudian pada saat aging family kembali lagi meningkat biasanya karena keluarga kemudian pindah ke tempat yang lebih lebih kampung atau lebih daerah yang tidak terlalu mahal, memilih rumah yang lebih kecil sehingga memiliki uang cash lebih banyak sehingga kemudian kepemilikan rumah menjadi lebih besar. Atau ketika anak-anak sudah bisa berkontribusi bagi orang tuanya kemudian memilihkan rumah bagi orang tua yang sudah lansia ya, sehingga terjadi peningkatan persentase kepemilikan rumah di saat di tahap 8 ini. Nah di Indonesia sebetulnya datanya adalah relatif stabil, 22% dari keluarga itu tidak memiliki rumah, tapi memang tidak ada data itu ada di mana gitu ya, dan dari tahapan mana. Nah, kerentanan keluarga akibat ketidakmemilikan rumah itu akan sangat terasa. Contohnya sekarang ketika COVID-19, bagi orang yang sewa bulanan yang didapatkan dari hasil upah ya atau gaji bulanan gitu ya. Ketika dalam kondisi wabah seperti ini, maka akan sangat terpengaruh. Apalagi kalau misalnya keluarga-keluarga yang sewa bulanan itu dari pendapatan harian, ini akan menjadi sangat terpengaruh. Oleh karena itu, harusnya bagaimana keluarga ini memprioritaskan untuk punya rumah, sesederhana apapun. Bahwa nanti rumah itu akan berganti ketika memiliki uang, itu nggak jadi masalah. Tapi lebih baik memiliki rumah dibandingkan dengan mengeluarkan uang untuk kontrak bertahun-tahun. Jadi lebih baik kemudian uangnya bisa dicicil untuk cicilan ataupun misalnya untuk memiliki yang kecil dulu, kemudian nanti berkembang pelan-pelan atau bahkan pindah rumah ke yang lebih besar. Karena kepemilikan rumah ini membuat keluarga menjadi lebih stabil. Jadi tidak terlalu mempertimbangkan tentang bagaimana harus memiliki uang untuk kontrak rumah. Ya, ini ilmu dasar di dalam pengelolaan finansial ataupun ekonomi keluarga adalah memenuhi kebutuhan yang paling rentan yaitu untuk berlindung yaitu rumah. Nah kemudian yang ketiga dari kerentanan yang ketiga adalah tentang tekanan finansial, tekanan ekonomi sepanjang tahun-tahun kehidupan keluarga. Polanya biasanya adalah sama, walaupun dengan status yang berbeda-beda, bahwa pernikahan ini dimulai dan diakhiri dengan tekanan finansial. Ya. Jadi ketika biaya tinggi, pendapatan relatif rendah. Jadi baru nikah, ya baru bekerja, bahkan mungkin baru mencari kerja dengan penghasilan yang masih sedikit, karir yang masih rendah, gitu ya. Sementara kebutuhan ketika baru menikah, apalagi kemudian memiliki hamil anak pertama, punya bayi pertama, biaya melahirkan, biaya untuk bayi, biaya perobatan, itu luar biasa mahalnya. Jadi memang tekanan finansial itu paling tinggi adalah ketika di awal, dan kemudian juga nanti biasanya adalah di akhir ketika pendapatan atau bahkan sudah pensiun, gitu ya. Kalau misalnya tidak pensiun, bahkan tidak memiliki penghasilan, jadi hanya dari tabungan ataupun dari pemberian anak. Jadi ini cirinya. Biaya tinggi pada awal pernikahan, tekanan keuangan tetap ada selama tahun-tahun membesarkan anak, sampai anak itu terakhir terbebas dari orang tua, maka tekanan keuangan akan tetap ada. Ya. Kecuali kalau perbandingan antara karir dan pendapatan dengan kebutuhan membesarkan anak ini lebih besar dari pendapatannya gitu ya. Nah, makanya kemudian ketika anaknya, apalagi kalau anak itu cukup banyak, kemudian berdekatan, nah maka tentunya ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana tentang kebutuhan finansial keluarga. Pasangan muda yang menikah dengan tekanan finansial dan sumber daya terbatas membutuhkan dan menerima bantuan paling banyak dari orang tua atau saudara mereka. Ya, jadi budaya Barat biasanya relatif lebih individualis gitu ya. Kemudian orang melepas ketika dianggap sudah mandiri. Dan seseorang akan menikah ketika menganggap sudah mandiri. Tapi kalau di kita tidak, seringkali bahkan orang tua kemudian mendorong anak untuk menikah walaupun orang tua bersedia untuk mensupport sebagian dari kebutuhannya. Ya, jadi berbagi itu menjadi bagian yang biasa dilakukan oleh keluarga antar keluarga di Indonesia ya. Jadi keluarga muda itu bahkan sekarang mungkin ya pasangan muda itu menikah di usia yang relatif
menengah gitu ya, 25 tahun dan sebagainya, itu masih mencari jati diri kadang-kadang gitu ya, tapi kemudian menikah sehingga kemudian beban dari orang tuanya itu untuk mensupport masih cukup besar. Orang tua dari pasangan muda yang menikah cenderung berada di puncak kesejahteraan finansial mereka sebagai keluarga. Jadi kalau ada pasangan muda yang menikah dan orang tuanya juga masih dalam usia yang relatif muda, maka dia sebetulnya berada pada puncak finansial sehingga bisa mensupport itu. Dan dari persoalan ketika menikah di usia yang lebih tua, kemudian orang tua juga sudah tua, sehingga kemudian finansialnya juga tidak sebagus ketika di puncak karir. Nah, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ya tekanan finansial ini sangat berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan di dalam keluarga, terhadap pengasuhan, terhadap interaksi keluarga, ya, sehingga harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya pendapatan lebih rendah dari pengeluaran, kemudian adanya hutang, kemudian sumber penghasilannya tidak stabil, itu tekanan ekonominya cenderung tinggi dan dia bisa berpengaruh terhadap pengasuhan bahkan. Jadi salah satu hasil penelitian bahwa tekanan ekonomi yang tinggi bisa berdampak terhadap harsh parenting atau pengasuhan yang kasar dari orang tua kepada anak, khususnya dari ibu kepada anak. Nah, yang keempat adalah kerentanan ketika istri bekerja. Jadi saya sangat apresiasi dengan Duval ini karena mengakomodir hal ini, ya, kemudian memberikan suatu kewaspadaan bagi keluarga yang memang suami istri bekerja atau memutuskan untuk bekerja. Nah, jadi ada kerentanan-kerentanan ketika istri bekerja. Pada banyak kasus istri bekerja memang karena kebutuhan penghasilan keluarga. Jadi untuk mengisi kesenjangan antara penghasilan suami dengan kebutuhan keluarga. Tapi kalau sekarang, ya istri bekerja bukan karena itu. Kadang-kadang juga karena memang aktualisasi diri dan karena sebagai hak untuk bekerja, gitu ya. Nah, inilah yang akan membedakan bahwa kapan istri bekerja karena kebutuhan, karena bahkan mungkin karena paksaan, walaupun sebetulnya tidak ingin, tapi karena memang butuh, sehingga kemudian bekerja. Atau karena memang untuk aktualisasi diri. Nah, kerentanannya akan berbeda-beda. Anak yang ditinggalkan ibunya bekerja, tapi karena paham ibu bekerja itu karena ingin membantu ayahnya, itu akan berbeda cara pandang anak dengan ketika ibunya bekerja padahal sebetulnya tidak harus bekerja, tidak bekerja pun tidak apa-apa. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kenakalan anak atau tingkat penerimaan anak terhadap ibu bekerja itu berbeda pada kelompok ibu bekerja dari kelompok sosial status sosial menengah ke bawah dengan menengah ke atas. Itu hasil-hasil penelitian yang dirangkum dari berbagai penelitian yang cukup lama, ya, saya pikir puluhan penelitian itu mengkonfirmasi itu. Jadi anak itu menerima kok ibunya bekerja ketika dia tahu ibunya itu bekerja untuk dia. Tapi anak itu tidak menerima ibunya bekerja yang menurut pemikiran mereka ibunya tidak harus bekerja, toh ayah sudah cukup, gitu ya. Nah, sehingga kemudian bagaimana pola komunikasi antara orang tua dengan anak, alasan bekerja dan sebagainya harus dibahas secara bersama-sama. Jadi yang penting bagaimana supaya kerentanan akibat ini itu diprediksi. Bagaimana konflik kerja dengan keluarga itu tidak terjadi. Kalaupun konflik ya tidak besar. Dan kemudian bagaimana coping strategi untuk menghadapi konflik antara pekerjaan dengan keluarga. Loyalitas terhadap pekerja dan loyalitas terhadap keluarga. Itu seringkali ditemukan dari istri yang bekerja. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan itu ternyata lebih mengganggu keluarga dibandingkan sebaliknya. Jadi beban-beban pekerjaan justru lebih jauh mengganggu keluarga. Beban pekerjaan dibawa kepada keluarga, kemudian menjadi masalah keluarga. Tapi sangat jarang persoalan keluarga dibawa ke pekerjaan dan mengganggu pekerjaan. Berikutnya adalah peran perkawinan. Nah, jadi di dalam hal peran perkawinan, peran suami istri dalam pengambilan keputusan, ya, keputusan tentang jenis pekerjaan, tentang pembelian barang-barang, ya, share keputusan antara suami istri pada saat awal menikah, pertengahan, dan kemudian pada saat sudah tua, untuk keperluan-keperluan yang spesifik, untuk keperluan-keperluan yang umum, ini harus dibahas, ditetapkan bersama, sehingga kemudian saling menerima dan saling mendukung. Ya, jangan sampai kemudian ada kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh salah satu suami atau istri,
kemudian dipersalahkan karena merasa salah satu yang lainnya tidak terlibat, ya. Apalagi kalau itu menyangkut misalnya penggunaan dana yang cukup besar gitu ya, tapi kemudian salah mengambil keputusan, maka telah salah mengambil keputusan, telah mengalami kerugian, dan kemudian dipersalahkan lagi. Nah, seringkali konflik bukan karena kerugiannya, tapi dipersalahkannya. Ini yang sering terjadi di dalam kasus-kasus konflik perkawinan atau suami istri, ya. Sehingga memang bagaimana share keputusan itu harus disepakati bersama. Nah, kemudian berikutnya adalah kebutuhan alokasi waktu untuk keluarga. Ya, di dalam perkawinan suami istri, bagaimana berbagi peran. Karena banyak waktu yang dibutuhkan untuk keluarga, misalnya berkaitan dengan banyak hal. Jadi di sini Duval menunjukkan ada 18 faktor penentu alokasi waktu keluarga. Sehingga mau nggak mau, harus ada pembagian peran fungsi tugas antara suami dan istri karena perbedaan kebutuhan waktu perbedaan waktu yang dibutuhkan, ya, perbedaan waktu yang harus dialokasikan, dan ini sangat tergantung dari tahap perkembangan keluarga. Pada saat anak-anak masih kecil, apalagi masih bayi begitu ya, tahap perkembangan 2, 3, 4 bahkan sampai remaja misalnya, maka kehadiran secara fisik 2, 3, 4 ini sangat dibutuhkan. Jadi alokasi waktu untuk keluarga ketika anak-anak masih kecil akan berbeda dengan ketika launching center. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam rumah juga akan berbeda, jumlah dan usia anak juga berbeda, kebutuhan waktunya, kemudian harapan dan minat khusus dari anggota keluarga. Jadi kalau ada harapan, ada minat khusus dari anggota keluarga yang sangat beragam, maka alokasi waktu yang dikeluarkan oleh suami dan istri itu akan berbeda. Tanggung jawab yang dipikul ibu, ya, ibu rumah tangga dalam kaitannya dengan anggota lain, tugas yang dipikul ibu rumah tangga dalam kaitannya sekolah anak dan permintaan organisasi, itu juga akan sangat menentukan alokasi waktu. Nah, yang lainnya adalah tingkat kompetensi yang diharapkan oleh ibu rumah tangga terhadap dirinya, ya, dalam kinerja berbagai pekerjaan rumah tangga yang dia lakukan. Jadi kompetensi yang diharapkan itu seperti apa? Kalau misalnya ada ibu yang mungkin ya easy going, ya, rumah berantakan sedikit juga nggak masalah. Tapi ada ibu yang mungkin menuntut selalu rapi, selalu bersih, selalu makanan di meja terhidang dengan dengan gaya yang style tertentu supaya kemudian makan menjadi terasa nilai kekeluargaan dan semacam rutinitas yang harus dijaga, itu akan berbeda-beda juga waktu yang dibutuhkan. Jadi mungkin ada yang orang yang dengan gampang ya sudah makan kalau lagi ada, ya kalau enggak ya beli, kemudian ada GoFood, GoSend dan sebagainya. Ini akan berbeda-beda orang alokasi waktu yang alokasi waktu di dalam pekerjaan rutin, ya. Kemudian juga keterampilan dan kemampuan manajemen rumah untuk merencanakan, mengelola, menjalankan pengelolaan itu sendiri, itu juga berbeda-beda. Kualifikasi jumlah orang yang membantu dalam pelaksanaan berbagai tugas rumah tangga. Jadi kalau misalnya di rumah ada anak yang sudah cukup besar, tapi juga bisa membantu hal-hal tertentu dan kemudian terpakai kualitasnya, jadi akan meringankan ibu, ya, meringankan ayah juga. Nah, atau mungkin pembantu juga atau asisten rumah tangga itu juga memiliki kualifikasi yang bisa terpakai sehingga mungkin bisa diberikan kebebasan dia untuk misalnya menentukan menu, bahkan belanja apa, itu akan meringankan. Nah, tapi kalau misalnya sangat sedikit bahkan tidak ada dan mungkin hanya satu-satunya si ibu yang harus mengurus rumah tangga, maka akan beda sekali. Nah, kerentanan akan muncul kalau ini tidak dikenali, kemudian bagaimana dikelola, ya. Jenis bantuan yang diberikan orang lain kepada ibu rumah tangga, ya, kemudian ketersediaan sumber daya darurat untuk pelayanan khusus dari waktu ke waktu, dan kemudian juga yang lain-lainnya ini sama saja ya dengan yang tadi, tapi lebih spesifik terhadap standar kehidupan keluarga yang ingin dipertahankan. Baik, ya, ini juga termasuk nih contohnya misalnya jumlah dan efisiensi berbagai perangkat dan peralatan hemat tenaga kerja yang tersedia. Jadi kalau misalnya rumah yang telah menggunakan alat-alat dapur untuk membersihkan rumah yang serba hemat tenaga
manusia itu akan sangat membantu. Lokasi rumah juga menentukan, ya. Lokasi rumah dalam hal waktu dan jarak yang diperlukan, ya, terhadap berbagai sumber daya, terhadap fasilitas, ke pasar, ke kantor, ke tempat-tempat publik yang kita perlukan, gitu akan sangat menentukan waktu. Ya, kadang-kadang ada yang mungkin untuk pergi ke satu tempat, satu tujuan aja bisa menggunakan perlu waktu 1 jam, tapi mungkin ada yang hanya sekedar 10 menit, 15 menit, maka ini juga akan sangat membantu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah beban bersalah dan konflik kesetiaan. Jadi sudah bisa ditebak dengan gampang bahwa kerentanan keluarga akan tinggi kalau keluarga memiliki beban bersalah dan konflik kesetiaan. Tapi beban bersalah dan konflik kesetiaan ini bisa diprediksi, sehingga kemudian tidak menyebabkan keluarga itu rentan. Kapan perasaan bersalah itu timbul? Dari loyalitas yang saling bertentangan, ya, yang muncul dari waktu ke waktu dalam berbagai hubungan intrakeluarga. Jadi kalau misalnya rasa bersalah karena tidak loyal kepada suami, atau suami tidak merasa tidak memperhatikan istri, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang tua ke anak membutuhkan dukungan, ingin dijemput, ingin ditemenin, tapi kemudian harus bekerja, harus mengerjakan yang lain, gitu ya. Nah, perasaan bersalah karena loyalitas yang saling bertentangan ini kadang-kadang tidak mudah dikenali, tapi dia sebetulnya sangat mengganggu terhadap kesehatan mental individu-individu yang memiliki sensitivitas terhadap itu. Ada individu yang cukup sensitivitas untuk merasa bersalah ketika tidak bisa memenuhi kewajibannya, tidak bisa memenuhi tugasnya, tidak bisa memenuhi harapan orang lain, gitu ya. Ada yang kemudian cuek. Nah, orang per orang juga akan berbeda-beda. Nah, orang yang memiliki kesadaran yang tinggi biasanya cukup rentan terhadap perasaan bersalah, kemudian akhirnya berdampak terhadap pekerjaan-pekerjaan di dalam keluarga yang tidak optimal dan mendatangkan kerentanan yang lain. Beban bersalah dan konflik kesetiaan juga sebetulnya bisa diprediksi, ya. Jangan sampai membawa kepada kecemasan, ya. Sehingga kemudian perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan tidak puas, dan kemudian tidak bahagia. Nah, hal-hal ini harus bisa diprediksi. Ketidakmampuan memprediksi itu juga bagian dari kerentanan. Akibat dari munculnya beban bersalah dan konflik kesetiaan menghasilkan kerentanan yang lain. Kemudian kebersamaan dan kepuasan perkawinan sepanjang kehidupan keluarga. Jadi terkait dengan kepuasan, ya, cinta di dalam ikatan perkawinan, frekuensi hubungan seksual ini juga punya polanya. Jadi semakin menurun, semakin lamanya perkawinan. Nah, persahabatan suami istri berada pada titik tertinggi di awal pernikahan dan kemudian juga menurun selama tahun-tahun membesarkan anak. Ada 6 hal yang patut diperhatikan untuk kita mengenali kerentanan akibat pada masing-masing poin kebersamaan kepuasan perkawinan. Pertama adalah seks sepanjang kehidupan keluarga. Terkait dengan merawat, membesarkan, dan mengasuh anak, ini mungkin relatif sama dengan tadi tugas perkembangan keluarga. Yang saya ingin tekankan nanti soal masalah mertua, kemudian kecenderungan keluarga untuk bercerai, dan terakhir adalah krisis dan juga pemecahan masalah keluarga pribadi. Nah, ini adalah seks sepanjang kehidupan keluarga. Intinya bagaimana keluarga mengelola hubungan seks sepanjang kehidupannya yang sama-sama memuaskan. Dan komunikasi menjadi hal yang penting. Kemudian kesediaan untuk memuaskan pasangan, kesediaan untuk berkorban, ini menjadi sangat penting. Karena kalau tidak, maka kemudian yang terjadi adalah kita tidak bisa memprediksi antara kebutuhan dengan pemenuhannya. Nah, kemudian ini saya lewati karena tadi sudah dibahas di tugas perkembangan keluarga. Saya akan masuk di yang problem mertua. Nah, ini hal yang sangat penting adalah bagaimana mengelola hubungan dengan mertua sehingga tidak menghasilkan masalah dan mendatangkan permasalahan yang lebih besar. Jadi ketidakmampuan untuk membangun hubungan,
kemampuan untuk mempredik ya persoalan yang bakal muncul dengan mertua karena perbedaan usia, perbedaan harapan dan sebagainya itu juga menjadi kerentanan. Nah, jadi pada dasarnya problem dengan mertua terutama adalah antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu seringkali terjadi di awal-awal pernikahan karena adanya konflik perhatian ya ataupun soal persoalan pemahaman satu sama lain tentang posisi masing-masing. Jadi menantu harus memahami mertua dalam usianya, dalam tahap perkembangannya tersendiri, punya harapan yang berbeda, yang punya harapan tertentu kepada anak dan menantunya. Sebaliknya, mertua juga harus memahami kepada anak dan menantunya yang baru menjalani mungkin baru menjalani kehidupan keluarga ataupun kalau sudah berjalan begitu ya. Bagaimana dia merasakan pengalaman dan pembelajaran dari perjalanan kehidupannya. Nah, jadi dari pola yang terjadi biasanya penentangan ataupun konflik itu terjadi di awal-awal karena soal penerimaan. Ada persoalan di sana, persoalan tentang adjustment antara kehidupan keluarga muda dengan keluarga besarnya. Nah, tapi seringkali dengan berjalannya waktu terjadi ada pelunakan, terutama kalau misalnya pasangan suami istri muda ini sudah memiliki anak, sehingga kemudian mertua menjadi nenek, maka itu akan menjadi pelunakan ya, dan kemudian bantuan-bantuan yang dirasakan itu akan memberikan kedekatan dan kemudian penghargaan satu sama lain. Nah, kerentanan akan muncul kalau tidak bisa mengelola dalam waktu yang lama, sehingga kemudian menyebabkan konflik yang berkepanjangan, kemudian konflik yang mungkin ditimbun ya oleh salah satu pasangan dan bisa muncul kemudian hari. Yang keempat adalah kecenderungan bercerai. Jadi keluarga harus mengenali kerentanan agar tidak terjadi perceraian. Perceraian itu adalah krisis, gitu ya, akibat dari konflik. Kemudian terjadi perceraian. Perceraian itu sendiri adalah krisis. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 faktor utama terkait perceraian: sosial budaya, faktor keluarga, dan faktor personal. Nah, jadi di awal di sini dijelaskan bahwa contohnya pria yang menikah di usia remaja lebih rentan bercerai daripada yang lain. Ya. Perceraian juga lebih sering terjadi selama tahun-tahun awal pernikahan. Nah, kalau faktor sosial budaya dari ras, status sosial, ekonomi, misalnya ketik ini, pendidikan, pekerjaan, maka perceraian lebih sering atau lebih banyak terjadi kalau di Amerika ini di kalangan negro. Nah, di Indonesia kita belum punya penelitian tentang perceraian yang menyeluruh, yang holistik, yang komprehensif gitu ya. Lebih banyak di kalangan status sosial ekonomi rendah, di kalangan kurang terdidik, di kalangan pekerja terampil, itu lebih banyak. Nah, kemudian dari segi agama, kepercayaan, lokasi urban ataupun rural gitu ya, maka perceraian lebih banyak terjadi di kalangan orang dengan akar agama yang lemah. Ya, ini saya pikir bisa dipahami gitu ya. Kalau orang menikah karena alasan agama untuk ibadah, tentunya akan bertahan kalaupun ada masalah. Tapi kalau bukan karena alasan agama, maka gampang saja untuk bisa bercerai. Kemudian di kalangan dengan kombinasi kepercayaan, campur aduk kepercayaannya dengan latar belakang kota. Kemudian kalau di Amerika ini di wilayah barat dan selatan, dan kalau dihubungkan dengan hukum yang terjadi di negara-negara bagian wilayah barat dan selatan ini memang cenderung longgar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ada hasil penelitian bahwa negara bagian dengan hukum perceraian yang strict itu ternyata angka perceraian menjadi rendah. Jadi orang mikir dulu untuk bercerai. Dan penelitian lain adalah lebih banyak saat sejahtera dibandingkan dengan masa depresi. Jadi kalau misalnya kemarin hasil penelitian data menunjukkan di Cina, ketika di masa isolasi itu ternyata masih banyak perceraian, itu karena bukan ekonomi yang terdampak, tapi adalah pola hidup yang berbeda. Jadi selama ini adalah selalu terpisah sekian jam prime time seharian itu karena bekerja, tiba-tiba kemudian bersama, sehingga kemudian banyak konflik akibat dari
perbedaan cara hidup, komunikasi, harapan, ya. Nah, itu yang membedakan di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Biasanya kalau dalam kondisi konflik, keluarga itu harusnya semakin memiliki ikatan untuk bagaimana menghadapi masalah secara bersama-sama. Nah, kemudian dari faktor keluarga, percayaan lebih banyak di antara anak-anak dari orang tua yang bercerai. Jadi memang orang tua harus pikirkan kalau mau cerai itu bahwa bisa terjadi juga kepada anaknya, karena anak akan menjadi melihat bahwa orang tua bercerai juga nggak masalah kok gitu. Jadi bahwa menjadi biasa aja, tidak tahu bahwa proses bagaimana menjadi bercerainya itu adalah suatu proses yang sangat berat. Tapi hanya melihat bahwa lebih baik bercerai kok daripada kemudian tengkar misalnya. Nah, itu seringkali juga sekarang sudah mulai sering diusahakan oleh anak-anak muda di Indonesia, ya. Kemudian dari anak-anak yang orang tuanya tidak bahagia, anak yang berkonflik dengan orang tua, ya. Kemudian perceraian, pernikahan karena hamil lebih dulu, gitu ya. Kemudian pernikahan yang tanpa anak dibandingkan dengan yang punya anak. Nah, punya anak mungkin akan berpikir kembali, gitu ya. Dan kemudian perceraian pada pengantin yang sudah hamil. Nah, terakhir adalah kecenderungan bercerai dari faktor personal, umur, kematangan, tanggung jawab, motif menikah, persetujuan, dan personality. Jadi, ini mudah untuk dipahami bahwa di bawah 20 tahun, ya, ini juga biasanya berkaitan dengan kematangan juga, karena kematangan emosi dan juga kepribadian, yang di bawah, ya, jadi kepribadian, perceraian lebih banyak terjadi pada yang egosentrik, yang rigid, yang neurotik, ya. Nah, kemudian yang motif menikahnya untuk pelarian. Jadi kalau sekarang kasus-kasus LGBT, para gay yang kemudian pura-pura menikah hanya untuk kemudian dikenal bahwa dia seakan-akan normal, dan mencari cara untuk bagaimana bisa bercerai. Ya, dan kemudian kembali ke asalnya, gitu ya. Nah, kemudian dari tanggung jawab lebih banyak di antara orang yang tidak mempersiapkan perkawinan. Jadi persiapan perkawinan itu penting, tapi juga tidak boleh berlebihan sehingga kemudian menjadi menakutkan perkawinan itu. Di perkawinan juga harus dimudahkan, tapi tentunya harus juga dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, ini penyelesaian masalah antara personal dan keluarga, ya, antara kebutuhan individu, persoalan individu punya tujuan, punya misi-visi sendiri kadang-kadang dengan visi-misi tujuan keluarga. Atau dengan keterbatasan personal dengan harapan keluarga, gitu ya. Keterbatasan keluarga dengan harapan personal. Nah, jadi keluarga yang kuat itu bukannya tanpa masalah, tapi bagaimana menggunakan sumber dayanya untuk mengatasi badai yang menyerang keluarga dari waktu ke waktu. Nah, ini sebetulnya harusnya bisa diprediksi. Jadi, kerentanan adalah karena ketidakmampuan memprediksi. Nah, bagaimana bisa memprediksi kalau bahkan tidak tahu ya bahwa keluarga itu harus begini, harus begitu, harus mengelola sumber daya. Jadi kerentanan itu bertingkat-tingkat gitu ya. Kerentanan akibat dari kerentanan yang awal diakibatkan oleh lagi kerentanan yang laten. Nah, pasangan menikah yang terus memikul tanggung jawab untuk mencapai tugas perkembangan mereka di setiap tahap siklus kehidupan keluarga, menghindari banyak kesulitan, bahaya, dan krisis yang mengancam banyak keluarga lain. Jadi pasangan terus-menerus memikul ini, sehingga kemudian bagaimana caranya agar bisa melakukan sebaik-baiknya. Ada 9 faktor penyesuaian keluarga yang baik. Jadi good adjustment di keluarga. Pertama adalah, ini yang sangat menarik, adalah filosofi hidup non-materialistik. Jadi, banyak persoalan-persoalan diakibatkan karena filosofi hidup yang materialistik. Nah, jadi, bagaimana sebetulnya kemampuan keluarga untuk menyeimbangkan antara materialistik dengan non-materialistik, tapi sebetulnya bahkan filosofi non-materialistik itu melandasi. Ya. Jadi kemudian berkembangnya konsep menjadi orang tua. Ini adalah kemampuan di dalam menyelesaikan persoalan personal dan keluarga. Pembagian tugas dibagi antara suami istri. Ketidakmampuan keluarga untuk
membagi tugas, ya, kemudian orang tua mengembangkan konsep yang lebih matang sebagai orang tua, kemudian filosofi hidup yang materialistik, itu menjadi sumber kerentanan. Sehingga sebetulnya yang diharapkan adalah yang sebaliknya. Kemudian kemampuan adaptasi keluarga, ketepatan persepsi keluarga mengenai masalah. Jadi tepat tidaknya persepsi tentang masalah. Sesuatu yang sebetulnya bukan masalah menjadi masalah. Persepsi masalah emosi sebagai perhatian keluarga, difusi kemungkinan dalam penyelesaian masalah keluarga, keterampilan istri dalam penyelesaian masalah, dan penyelesaian personal dari suami istri. Jadi ini adalah beberapa faktor yang harus dimiliki oleh keluarga. Dan kalau keluarga tidak memiliki kemampuan ini di dalam menyelesaikan personal dan keluarga, itu adalah bentuk dari kerentanan. Jadi bagaimana kita mengenali, ya, kerentanan-kerentanan agar tidak terjadi persoalan antara keluarga dan pasangan. Nah, bagian terakhir adalah tentang krisis keluarga. Jadi, krisis keluarga, gangguan signifikan, dicirikan dengan adanya gangguan signifikan, ya, terhadap organisasi dan struktur fungsi keluarga. Jadi, kalau saya membagi dari beberapa aspek, misalnya agama, ya. Jika keluarga jauh dari agama, bahkan mungkin dilecehkan, keluarga itu sudah krisis. Kemudian dari ekonomi, itu tekanan ekonomi yang tinggi, hutang dan beban tinggi, bahkan mungkin terjadi kebangkrutan. Dari kesehatan, ketika ada anggota keluarga, ya, atau bahkan kepala keluarga terkena masalah kesehatan yang berat, ya, sekarang mungkin sudah cukup banyak keluarga yang menghadapi ini, misalnya keluarga yang terkena, salah satu anggota keluarganya terkena HIV/AIDS, ya, kecanduan narkoba, dan sebagainya. Nah, dari hukum, anggota keluarga terlibat pidana dan perdata dengan tingkatan yang sangat signifikan. Ya, kalau mungkin terlibat suatu urusan pidana perdata, tapi kemudian mungkin sederhana, ya itu tidak akan terlalu menyebabkan krisis. Demoralisasi, terkait dengan penyimpangan, kekerasan fisik dan seksual, pornografi, pornoaksi, ya, adiksi game, gadget, narkoba. Nah, kemudian dari segi psikologis, ya, krisis keluarga itu yang sering muncul adalah sebagaimana juga hasil penelitian dari Holmes and Rahe. Kehilangan itu adalah stresor tertinggi, itu 100%, ya. Nah, jadi kehilangan dalam bentuk perceraian, pemutusan ikatan suami istri, kematian, itu bisa menyebabkan krisis keluarga, kehilangan kepercayaan. Jadi kehilangan itu bukan hanya kehilangan secara fisik, tapi juga kehilangan kepercayaan. Bahkan kalau di dalam teorinya manajemen stres, kehilangan ide itu bisa menjadi sumber stres yang sangat tinggi. Kemudian rasa hormat dan kepatuhan, luka batin, saling membenci, ya. Jadi kalau ada anggota keluarga saling membenci gitu, ya, itu udah krisis buat keluarga. Konsep diri yang negatif, ya, agresif, perilaku yang agresif. Dan terakhir adalah sosial. Ketika keluarga antisosial, ya, sebagian atau seluruhnya. Kemudian ketika keluarga aset protektif sosialnya rendah. Nah, ini ditunjukkan oleh tidak memiliki orang yang jadi teladan, dipercaya ketika diperlukan. Tidak yakin ketika kita membutuhkan bantuan, akan ada orang yang membantu kita. Jadi, kalau misalnya saya punya masalah, kalau keluarga kita punya masalah, akan berapa banyak keluarga yang siap membantu kita, akan ada berapa banyak yang akan siap membantu kita. Nah, jadi kalau sampai tidak ada, sampai bingung bahwa kita tidak memiliki aset protektif sosial, itu termasuk yang krisis. Nah, 2 slide terakhir, saya ingin menunjukkan potensi krisis menurut tahap perkembangan keluarga dari setiap tahapan. Dan biasanya ketika di tahap potensi krisis itu tidak dicegah, ya, muncul krisis, maka berpengaruh terhadap krisis-krisis lainnya di tahap berikutnya. Pada saat baru menikah, potensi krisisnya ketika keluarga tidak mampu membangun hubungan perkawinan yang saling memuaskan. Tidak mampu menyesuaikan kehamilan. Ya, kadang-kadang mungkin hamil senang di awal, berikutnya kemudian kecewa, merasa terjebak, dan sebagainya. Ya. Atau mungkin harapan-harapan yang tidak terpenuhi, dan sebagainya. Kemudian kecocokan dengan kerabat, dengan mertua, dengan keluarga besar, dan sebagainya. Itu di baru menikah. Jadi kalau keluarga
tidak mampu mengenali ini, tidak mampu menangani ini, maka potensi krisis menjadi sangat besar dan bisa berwujud menjadi krisis. Jadi pada saat tahap kedua, kelahiran bayi pertama, ini adalah penyesuaian kelahiran bayi. Ya, sekarang ini semakin banyak dilaporkan ibu-ibu yang mengalami baby blues, padahal dulu jarang sekali. Ya. Jadi ada persoalan tentang bagaimana penerimaan terhadap bayi, ketidakyakinan bisa menangani bayi, ya, stres ketika bayi nangis, nggak tahu bagaimana caranya, tidak ada dukungan sosial, dan sebagainya. Kemudian pemenuhan tugas perkembangan bayi dan kepuasan rumah bagi orang tua dan bayi. Ini potensi krisis di tahap kedua. Di tahap ketiga, di keluarga dengan anak prasekolah, potensi krisisnya adalah terkait adaptasi dengan kebutuhan kritis dan minat anak prasekolah. Jadi pada tahap ini tugas perkembangan keluarga adalah bagaimana menyiapkan kesiapan anak untuk sekolah. Jadi kalau keluarga tidak mampu menyiapkan itu, maka dia masuk kepada potensi krisis. Nah, kemudian juga bagaimana coping, ya, berhadapan dengan energy depression atau kekurangan energi, kehilangan tenaga dan berkurangnya privasi sebagai orang tua, saking banyaknya hal yang harus dilakukan, ya, menangani anak secara fisik, gitu ya, kelelahan, kemudian berkurangnya privasi sebagai orang tua. Jadi dilaporkan banyaknya perselingkuhan juga dimulai pada fase ini. Nah, kemudian keluarga dengan anak usia sekolah, bagaimana keluarga, ya, ayah, ibu, dua-duanya, atau ibu yang lebih banyak, sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati, itu menyesuaikan diri, mencocokkan, ya, dalam komunitas keluarga anak usia sekolah. Ini sangat penting, karena akan menjadi kunci dari tugas prestasi perkembangan anak usia sekolah. Kemudian bagaimana mendorong prestasi pendidikan anak. Seringkali prestasi anak itu ditentukan bagaimana orang tua mampu mencocokkan diri, mampu lekat, mampu berpartisipasi dengan komunitas keluarga anak usia sekolah. Dan kemudian mendorong prestasi pendidikan anak. Jadi prestasi pendidikan tidak harus selalu ditunjukkan dengan ranking, ya, walaupun ranking sendiri itu menurut saya tidak menjadi masalah asal tidak terjadi pemaksaan, karena itu adalah standar yang perlu dijadikan acuan. Yang penting adalah bagaimana memperlakukannya, tidak memberikan stres terhadap anak. Terhadap itu merupakan bagian dari proses yang harus dijalani dan ditingkatkan. Nah, berikutnya adalah potensi krisis menurut tahap ke-5, 6, 7, dan 8. Jadi pada tahap keluarga dengan anak pertama remaja, usia remaja, potensi krisisnya adalah ketika keluarga tidak mampu menetapkan keseimbangan, tidak mampu memilih, bahkan tidak tahu mungkin bagaimana keseimbangan kebebasan dan tanggung jawab sesuai dengan kematangan remaja. Ada remaja yang bisa diberikan kebebasan yang lebih besar karena sudah menunjukkan tanggung jawab, ada yang tidak bisa, batasnya di mana, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana juga orang tua pada fase ini menetapkan, ya, interest, minat-minat setelah mengasuh anak sampai usia remaja di karir, ya, dan kemudian juga bagaimana orang tua juga harus berkembang pribadiannya, kemudian tugas perkembangannya. Jadi sudah menjadi kebutuhan. Kalau sebelumnya itu sangat disuguhkan dengan bagaimana membesarkan anak secara fisik, kehadiran secara fisik bahkan, maka di usia ini pengawalan anak remaja tidak harus selalu dengan fisik, sudah mulai berjarak, sehingga kemudian kebutuhan orang tua untuk berkembang menjadi lebih besar. Nah, pada fase 6, fase launching center, fase launching age, ya, jadi bagaimana keluarga melepaskan anak, ya, dewasa muda dengan cara yang layak. Mengetahui bahwa anak sudah bisa lepas ke lingkungan yang baru, tapi bagaimana mengawal, mengontrol, membantunya dengan cara yang konstruktif dari rumah. Jadi mengetahui anak itu kemana, dia sudah seakan menjadi orang dewasa muda, masuk dewasa untuk lebih mandiri lagi, gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang konstruktif. Jadi mungkin tetap bisa mengawal, tetap membantu, tetap bahkan mungkin juga dalam hal-hal tertentu itu orang tua masih tetap
otoritasnya tinggi, tapi tidak ditunjukkan dengan cara yang eksplisit. Jadi mungkin mengawal keputusan-keputusan anak yang sudah keluar rumah karena menikah, bagaimana memilih rumah, memilih pekerjaan, kemudian jenis pekerjaan dan sebagainya, ya. Jadi intervensi berdasarkan pengalamannya, tapi tidak terlihat seperti mengintervensi. Karena anak walaupun sudah dewasa muda dan dikatakan mandiri, tapi tentunya masih membutuhkan dukungan-dukungan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam mengambil keputusan. Jadi kesalahan di dalam mengambil keputusan pada saat ini akan sangat berdampak terhadap kehidupannya kelak. Sehingga justru biasanya orang tua harus lebih mengawal dan memperhatikan terhadap keputusan-keputusan yang diambil anaknya. Jadi kalau misalnya orang tua mengatakan terserah kamu karena kamu sudah dewasa, itu seringkali juga tidak berlaku, ya. Karena orang tua ketika memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang lebih baik, maka bagian dari perlindungan, bagian dari kasih sayang anak adalah mensupport anak dengan cara yang konstruktif, gitu ya, agar anak tidak salah mengambil keputusan. Nah, kemudian pada tahap 7, perkembangan yang ke-7, keluarga di usia menengah, ya, biasanya di sini adalah emptiness, itu sarang yang kosong, jadi tinggal suami istri kembali hanya berdua, ya. Bagaimana membangun kembali ikatan pernikahan. Jadi seringkali ikatan pernikahan monoton sekian lama karena fokus dari orang tua lebih kepada anak, bagaimana supaya anak tumbuh berkembang mandiri sesuai dengan kematangannya. Jadi energi orang tua itu lebih banyak dihabiskan untuk anak, gitu ya, belum lagi untuk karirnya masing-masing. Maka membangun kembali ikatan pernikahan ketika menjelang masa tua, mempersiapkan masa lansia, ini dilakukan di usia menengah ini. Jadi misalnya sering jalan berdua, kemana-mana mungkin saling support, ada keperluan suami, si istri ikut, keperluan istri, suami ikut, support, ya. Nah, memelihara ikatan kerabat dengan generasi tua maupun yang muda. Jadi pada usia inilah kemudian kaderisasi, transfer knowledge, transfer kearifan kepada yang muda, kemudian memberikan kedekatan dengan kerabat yang lebih tua untuk mensupport, karena pada masa ini justru lebih banyak berkontribusi kepada keluarga besar. Seringkali pada posisi ini itu dituakan dan dijadikan sebagai leader, ya. Tapi tetap harus membina hubungan dengan kerabat yang lebih tua sebagai bagian dari sopan santun dan sebagainya, dan kemudian mulai melakukan hubungan interaksi yang baik, ikatan yang baik dengan yang muda, sehingga kemudian nilai-nilai, kemudian pandangan hidup, kemudian pengalaman-pengalaman itu diturunkan, jadi ada transfer. Nah, kemudian terakhir adalah masa lansia, ya, jadi masa akhir kehidupan sebelum dua-duanya meninggal, begitu ya. Nah, apa potensi krisis pada fase ini? Kalau pasangan itu dikasih umur panjang, dua-duanya hidup pada masa ini, nah, jadi bagaimana penyesuaian dari pensiun kalau dia adalah pegawai, atau bagaimana dia mengelola ekonominya yang sudah sangat terbatas untuk tetap bisa mandiri, tidak mengharapkan. Jadi kalau anak-anak mau membantu, ya tentunya menggembirakan, tapi tidak mengharapkan, tidak membebani, gitu ya. Nah, penyesuaian terhadap penuaan, sehingga mungkin tidak lagi kuat jalan jauh, sudah mulai banyak penyakit yang dirasakan, ya, tidak lagi sebugar dulu dan sebagainya. Dan bagi yang sudah mungkin kehilangan pasangan, jadi bagaimana menghadapi duka hidup sendiri. Jadi harus menyiapkan. Nah, ini prediksi potensi krisis yang sebetulnya bisa diprediksi sehingga bisa disiapkan sejak awal. Kalau sudah disiapkan, maka kemungkinan di dalam penyelesaiannya akan jauh lebih mudah, ya. Nah, ini adalah beberapa potensi krisis berdasarkan tahap perkembangan keluarga yang perlu dikenali oleh setiap keluarga agar setiap kehidupan keluarga setiap saat itu sejahtera, membahagiakan, memuaskan, ya, dan berkualitas. Nah, demikian penyampaian materi dari saya untuk sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.